Nah, lagi masak-masak. Nah, ayo sampai tempat lah. Nah, ada di sini masih. Nah. مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن بربيع الأول شرفنا بربيع الأول شرفنا بجمال منه فتان كل نبي بشرا بأحمد وأنذرا كل نبي بشرا بأحمد وأنذرا أن آمنوا بآيه وصدقوا Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdiqal qailin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu diutammima makarimal akhlaq wa sadaqahur rasul. Yang terhormat Sahibul Hajat Adinda Aan keluarga besar KCP, keluarga besar KCP, kelompok komunitas cinta Palembang ya. Jadi kalau dengar KCP itu yang selama ini kita dengar kantor cabang pembantu ya. Biasa kita dengar kantor cabang pembantu. Ini komunitas cinta Palembang. Alhamdulillah yang hadir anak Nabi semuanya dari Panti Asuhan Asyifa Warahmatil Mukminin. Sekarang kita sudah menempati tempat yang baru. Alhamdulillah sudah tempat dewek ya. Sudah punya tempat dewek setelah berdiri tahun 2011 Dino. Saat kita sudah 5 kali pindah, alhamdulillah. Sekarang pindah yang ke-6, jadi terakhir ini kita sudah punya tempat dewek di Lorong Serang, Sukamulia, Sematang Borang. Dan alhamdulillah dari KCP beberapa kali ikut berpartisipasi sedekah jariahnya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah kita tempati lantai 1, walaupun belum selesai nian, cuma sudah layak tunggu. Yang penting air, listrik, sudah nyaman lah pokoknya, alhamdulillah. Nanti kita akan kembangkan lagi ke pembangunan tahap 2. Cuma ini istirahat dulu. Nah, nyelesai ke bon-bon dulu. Di depan perbangunan, gaji, tukang lain sebagainya. Insya Allah kita break dulu. Kalau kaget sudah terkondisi rezekinya, akan dilanjutkan ke lantai 2. Kemudian nanti setelah lantai 2 selesai, kita akan lanjutkan ke pembebasan lahan di sekitar bangunan yang ada saat ini untuk pembangunan asrama dan pembangunan lokal-lokal untuk sekolah SMP. Kita awalkan SMP terlebih dahulu, baru kali kita kembang ke SD dan SMA. Alhamdulillah, jazakumullah khairal jaza bagi keluarga besar komunitas Cinta Palembang yang telah berpartisipasi. Semoga Allah menyehatkan antum semua, memanjangkan umur, mengkabul hajat ya, hidup berkah bahagia selamat dunia dan akhirat. Termasuk juga dimotori oleh almarhumah ya, Cek siapa? Cek Leni ya. Alhamdulillah, insyaallah almarhumah dilapangkan kubur, ya terima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan insyaallah pada saatnya nanti dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul kepada orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.
Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kepada junjungan umat kekasih Allah Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, juga kepada para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, anak-anak Abi semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini kita silaturahim ya, berkumpul di kediaman Om Aan dan juga di KCP ya, Komunitas Cinta Palembang untuk yang kesekian kalinya. Tidak asing lagi, kita beberapa kali ke sini, alhamdulillah sekarang diundang lagi, silaturahim lagi, dan kapan-kapan kita juga kepengen keluarga besar KCP bisa silaturahim ke Panti Asuhan Asyifa di tempat yang baru, di gedung yang baru, di suasana yang baru, di Lorong Serang Sukamulya Sematang Borang. Dan kami tunggu nanti kehadiran silaturahimnya baik individu maupun KCP ya. Anak-anak Nabi semuanya, pada ibu hadirin, iwak separi bagabus lebih cepat, lebih bagus, tidak ditambah iwak lele ya, tidak bertele-tele. Jadi Abi tausiah singkat, kultum kuliah 7 menit, atau kultum kuliah terserah antum atau kultum kuliah 17 menit. Secukupnya belah. Ini momentum Maulid Nabi. Hari tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal berapa hari ini? Hah? Tanggal berapa? 9 bulan 10 bulan Oktober tahun berapa? 2022. Bertepatan dengan tanggal? Nah, lemak ngatokannya tahun gajah sudah. Tahun gajah. 571 Masehi atau Miladiah, tahun gajah ya. Jadi hari ini kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi maghrib tadi malam ya, maghrib tadi malam itu jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau perpindahan tahun Masehi kan tanggal jam 12 malam ya. Kaget jam 6 ini kita maghrib pindah ke tanggal 13 Rabiul Awal ya. Nah itu anak-anak Nabi semuanya, bapak dan ibu, Rasulullah SAW itu Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul. Apa beda Nabi dengan Rasul? Siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Bagi aplikasi hadiah yang tahu. Ayo, siapa yang tahu? Apa ini rasa? Nabi apa Nabi? Ya, apa bedanya dengan Rasul? Nabi dan Rasul. Ya, ada yang bisa jawab? Jadi kasih hadiah. Ya, Nabi itu menerima wahyu, menerima firman Allah. Ya, tapi untuk diri dia dewe, itu Nabi. Kalau Rasul apa? Menerima wahyu dari Allah untuk dirinya dan untuk umatnya. Jadi Rasulullah itu Nabi dan Rasul ya, Nabi dan Rasul. Nabi banyak ya, banyak Nabi itu ya. Yang kita kenal 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, yang wajib kita kenal ya. Adam dan Idris, Nuh beserta Soleh, Ibrahim juga, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf dan Soeb, Harun dan Musa, Ilya, Zulkifli, Daud, Sulaiman juga, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad. Cukup 25. Nah ya, mudah kan? Jadi kalau coba sebutkan Nabi 25, Adam, Idris, Nuh, kayak lupa yang itu, nyanyi ke baiklah, biar gampang ya. Ya. Nah sekarang Nabi Muhammad, gunanya kita memperingati Maulid itu kan, kalau musim Maulid kita tahu diperingati di mana-mana, di masjid, di musola, di panti-panti asuhan, di pondok-pondok pesantren, di kantor-kantor, di organisasi Islam, organisasi macam-macam, di partai-partai politik, di kantor-kantor, termasuk di
KCP. Nah, KCP lah berapa kali ngadokan? Tiap tahun ngadokan ya? Semenjak berdiri ngadokan terus ya? Yo Maulid, ya Isra Mi'raj, ya. Yo Nuzul Quran. Pokoknya hari besar Islam diperingati. Alhamdulillah. Ngapo abi kita nak memperingati hari lahir Nabi? Pertama, Nabi tidak nyuruh kita untuk memperingati. Tidak kasih perintah untuk memperingati hari lahir Nabi. Tapi gunanya apa? Yang pertama silaturahim. Yang kedua, kehidupan Nabi Rasulullah SAW itu kan lebih dari 14 abad yang lalu. Kehidupannya kita tidak pernah nyinggung Rasulullah. Ya, lebih dari 14 abad yang lalu. Sekarang 1444 Hijriah. Jadi berarti sudah 1440 tahun yang lalu kehidupan Rasulullah SAW. Nah, kita tidak pernah nyinggung, tidak pernah ketemu. Tapi Rasulullah adalah orang yang hebat luar biasa. Saking hebatnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana lakum. Sungguh bagi kita bahwa pada diri Rasulullah SAW itu ada tauladan, ada contoh yang baik. Dan sampai saat ini mungkin sampai kiamat kagak satu-satunya figur yang pantas dicontoh, ditauladani hanya Rasulullah SAW. Karena usia Rasulullah itu berapa tahun kali? Berapa? 63 tahun. Seumur hidupnya dia tidak pernah melakukan kesalahan, diampuni dosanya, tidak pernah melakukan kesalahan. Memang dia terbukti bisa dijadi contoh. Tapi kalau kita maini hari, ya memuja pejabat atau selebritis, artis, kita puji, kita sanjung-sanjung, tapi pada saatnya dia berbuat salah, akhirnya kita kecewa. Jadi jangan berlebihan ego, kita memuji pejabat, memuji artis, memuji kiai sekalipun, karena manusia biasa, pada saatnya dia bisa salah, ya. Pujilah Rasulullah SAW dengan Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ngapa Rasulullah SAW itu hebat? Antara lain, abida lama-lama ada 4. Siapa yang tahu? Ya, ada 4 sifat Rasulullah yang terpuji. Siapa yang tahu? Yang tadi pertanyaan Nabi tadi yang pertama apa tadi? Apa beda Nabi dengan Rasul? Tidak kata yang tahu, tapi Nabi kasih tahu jawabannya. Yang kedua ini bertanya 4 sifat Nabi yang terkenal. Siapa yang bisa jawab? Abi kasih hadiah 20.000. Cepat. Sidik, Ayo. amanah, tablet, Ayo. patona. Tablet, patona. Siapa? Sidik, amanah, tabligh, dan patona. Cuma sayang untuk anak-anak yang hadiah itu. Ya, sidik, amanah, tabligh. Nah, anak-anak Abi tadi kalau jawab 20.000 bikin hadiah. Kayak ditambahi oleh KCP 30.000, bisa 50 tadi. Ya. Sidik benar. Ada yang namanya Sidik sini. Jadi kalau ngasih nama Sidik bagus nah ya. Sidik, Muhammad Sidik atau M Sidik bagus. Namanya jujur. Jadi Nabi itu sifat yang pertamanya dia jujur. Nah, ya. Kalau makan pempek itu ngomong limonian. Jangan makan limo ngomong 3. Nah, itu dah jujur. Ada tak aja itu? Ya. Makan limo ngomong 3. Payu bi pempeknya minta pempek. Berapa harganya? Bercukur tak bercukur tengah 2. Ya. Makan limo. Gilir ngomong nak bayar bi aku cuma makan 3. Nah, berdosa enggak jujur itu. Ya. Uang baik belum tentu jujur. Benar tak, Bu? Uang baik belum tentu jujur. Tapi kalau uang jujur pasti baik. Itu hebatnya Rasulullah. Umur 25 tahun dia diberi gelar Laqab Al-Amin, orang yang jujur. Jujur dia. Nama ini hari kita sulit nyari orang jujur. Ya. Walaupun dia sudah haji, dia baik, ujung-ujungnya korupsi. Ujung-ujungnya korupsi. Masya Allah, sulit kita nyari orang jujur, ya. Yang kedua, apalagi kita ini bakal milih pemimpin ini, tidak lama lagi, 2024 ini ya. Nak milih presiden, nak milih wakil rakyat. Mungkin kita ini kan
dalam undang-undang di negara kita nih siap menjadi pemimpin, dia siap dipilih dan memilih. Nah, ya. Nah, kalau kita nak jadi pemimpin dan memilih pemimpin, yang pertama jujur. Carilah wong yang jujur, ya, jujur. Ngomong apa adanya. Ya. Jadi tidak ditambah-tambahin untuk jujur. Hati-hati kita terpilih dengan wong munafik. Apa biung munafik? 3 cirinya. Kalau ngomong dia bohong. Ya. Kalau ngomong bohong. Sekarang dia ngomong A, besok B. Hari ini ngomong tempe, besok tahu. Berubah-ubah. Dia tiada hari tanpa bohong. Senangnya bohong, baik. Ya. Satu gitu. Yang kedua, kalau dia berjanji tidak tepat. Ya. Apa namanya? Tarsok. Ya. Bentar besok. Yang biasanya kalau berjanji galak Malaysia itu bayar utang biasanya. Ya benar tak Bu? Ya, hari ini datang Payo Mang Cek. Kami ini nak ngambil duit kami yang dipinjam kemarin. Besok ya. Begitu besok, lusuh be kaget. Begitu lusuh, oh kaget nunggu gajian be. Begitu gajian, nah gajian habis. Nah, bohong kayak muncul kebohongan yang baru. Ya. Yang ketiga, ciri wong munafik apa? Kalau diberi amanah dia hianat. Nah, biasanya kalau masalah amanah ini, kalau omongan biasanya nambah terus. Omongannya begini ditambahi, digosip. Kalau dia duit berkurang. Nih, itu duit 500.000, begitu orang disampaikan jadi 450. Ini tidak amanah. Jadi carilah pemimpin yang amanah, ya. Nah, itu dapat dipercaya. Sidik, amanah, tabligh. Apa tabligh? Tabligh itu kemampuan seorang pemimpin. Ya, Rasulullah itu hebat. Dia mempunyai kemampuan untuk mau mencegah kemungkaran, menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Itu luar biasa. Ya. Kalau zaman Rasulullah berdakwah itu dia dihina, apalagi dicaci maki, dilempari dengan kotoran onta, diancam dibunuh, gigi sampai berdarah. Banyak ujian dan cobaannya. Sekarang ini hari dalam menjalankan dakwah lemah, dijemput pakai mobil, ya, dikasih duit pula, disanjung-sanjung, dipuji-puji, luar biasa sekarang. Karena apa? Ngajak kebaikan. Tapi kalau mencegah kemungkaran berat. Kalau mencegah kemungkaran itu, ya, ngelarang wong berkuasa misalnya, pejabat, nah dilarang-larang gawe dia yang tidak baik. Wah, siap-siap baik ini hari masuk penjara, ya. Masuk penjara, diancam, dibunuh, ya, ujian cobaan, ya. Yo, Verdi Sambo anak buah dilanjak kenyong, ya, anak buah, ya, Verdi Sambo, ya, masya Allah. Nauzubillah min zalik. Wong kalau ingin mencapai tujuan menghalalkan segala cara, halimo, hantam, haram habis-habisan, ya, nah itu. Jadi punya kemampuan menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita manusia ini dalam mencegah kemungkaran itu, anak-anak semuanya, anggota KCP, pertama dengan lisan. Kalau kita nyinggung ada perbuatan tidak benar, omongi dengan lisan, dengan ceramah, dengan tausiah, guru misalnya, ya, atau ustaz atau kiai dengan ceramah. Kita bukan guru, bukan penceramah, bukan kiai, bukan ulama. Dengan apa? Nah, yang pertama dengan kekuasaan. Kalau ketua RT bisa dah menghapus kemungkaran, bisa. RT bisa yang ada di lingkungan dia. Kemudian apa lagi? Ya, dengan doa. Jadi kalau ada perbuatan dosa, ada yang melakukan perbuatan jahat, kita bisa mendoakan agar dia itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya, ya. Nah, yang terakhir, sifat dari Rasulullah SAW itu hebat. Ngapa hebat? Karena memiliki sifat yang fatona. Apa arti fatona? Apa arti fatona? Apa arti fatona? Cerdas. Jadi Rasulullah itu kalau ada masalah dia selesaikan, pasti orang yang menerimanya itu lapang dada, nerimo galo. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah, nambah masalah yang baru, ya. Nah, itu hebatnya Rasulullah. Nah, jadi kalau kita nak milih pemimpin atau menjadi pemimpin, yang pertama itu sidik,
yang kedua amanah, ketiga itu tabligh, keempat patau najud. Verdi Sambo, ya, masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Kalau ingin mencapai tujuan menghalalkan segala cara, halimo, hantam, haram habis-habisan, ya. Nah itu. Jadi punya kemampuan menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita manusia ini dalam mencegah kemungkaran itu, anak-anak Nabi semuanya, anggota KCP, pertama dengan lisan. Kalau kita nyinggung ada perbuatan tidak benar, omongi dengan lisan, dengan ceramah, dengan tausiah, guru misalnya, ya, atau ustaz atau kiai dengan ceramah. Kita bukan guru, bukan penceramah, bukan kiai, bukan ulama, dengan apa? Nah, yang pertama dengan kekuasaan. Kalau ketua RT bisa dah menghapus kemungkaran, bisa. RT bisa yang ada di lingkungan dia. Kemudian apalagi? Ya, dengan doa. Jadi kalau ada perbuatan dosa, ada yang melakukan perbuatan jahat, kita bisa mendoakan agar dia itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya, ya. Nah, yang terakhir, sifat dari Rasulullah SAW itu hebat. Kenapa hebat? Karena memiliki sifat yang fatona. Apa arti fatona? Apa arti fatona? Apa arti fatona? Cerdas. Jadi Rasulullah itu kalau ada masalah dia selesaikan, pasti orang yang menerimanya itu lapang dada, nerimo galo. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah nambah masalah yang baru, ya. Nah, itu hebatnya Rasulullah. Nah, jadi kalau kita nak milih pemimpin atau menjadi pemimpin, yang pertama itu sidik, yang kedua amanah, ketiga itu tabligh, keempat patona, jujur, dapat dipercaya, punya kemampuan menegakkan yang hak, mencegah kebatilan, dan cerdas. Insya Allah kita ini tenang hidup nih di negeri yang baldatun thayyibatun warabul ghafur. Di satu negeri yang aman, tentram, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, ya. Insyaallah momentum Maulid Nabi pada tahun ini kita lah dengar ceramah di mana-mana, di masjid, di musola, ya, di KCP, di majelis taklim, akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang baik. Kita berusaha mencontoh, mentauladani apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham semuanya? Nah, itu baik dapat Abi sampaikan. Insya Allah bermanfaat, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita doa, ya. Wah, nak buat ni lah kak awal ya. Itu bocil ya. Kita istighfar dulu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yuk kita menengadahkan tangan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ya Allah, pada sore hari ini ya Allah kami berkumpul bersilaturahim di kediaman Adinda Aan di sekretariat KCP Komunitas Cinta Palembang ya Allah, dalam rangka silaturahim berkumpul ya Allah memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, pada sore hari ini kami menengadahkan tangan, menundukkan kepala,
bermunajat ke hadirat-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah mengabdi ya Allah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mengharapkan pertolongan. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, berikan kekuatan ya Allah serta kemampuan kepada kami agar kami dapat melaksanakannya ya Allah. Tunjukkanlah pula ya Allah kepada kami yang batil adalah batil, lalu berikan kekuatan ya Rabb serta kemampuan kepada kami agar kami dapat meninggalkannya. Allahumma ya Allah, sehatkanlah badan kami, panjangkanlah umur kami ya Allah, sehat lahir, sehat batin, sehat jasmani, sehat rohani ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dengan keberkahan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang senantiasa bersyukur, jadikan hamba-Mu yang senantiasa dapat melaksanakan aktivitas duniawiyah dan ukhrawiyah sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah bunda kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Berikan ya Allah rahman-Mu, berikan ya Allah rahim-Mu kepada kedua orang tua kami ya ini ya Allah, agar mereka mendapatkan keberkahan dan keselamatan ya Allah, sebagaimana mereka memberikan kasih sayang ya Allah kepada kami sejak kecil ya Allah sampai seusia saat ini. Allahumma ya Allah, maafkanlah segala kesalahan kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, anugerahkanlah ya Allah rezeki kepada kami, rezeki wasi'ah, halalan thayyibah wa amalan makbula. Kabulkan hajat kami ya Allah. Kami teringat kepada saudara kami yang sedang sakit ya Allah, Engkaulah yang mendatangkan penyakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah agar bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kami ingat kepada almarhum dan almarhumah ya Allah di lingkungan keluarga kami ya Allah. Juga kami ingat kepada almarhumah Cek Lani ya Allah. Allahumma afirlaha warhamha wa'afiha wa'afuanha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'da wa'afir lana walaha. Allahumma ja'al ya Allah qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al ya Allah qabraha hufratan min hufarin niran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alni muqimas sholati min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita, menerangi alam semesta dunia. Lahir di waktu malam 12 Rabiul Awal, lahir di tahun gajah